Rồi. Oke, itu 2, 3. Motor lewat nggak? Dah. Minasan, konnichiwa. Welcome back to Agonggo Japanese Class. Masih bareng Manda di sini. Minasan genki desu ka? Semoga teman-teman dalam keadaan genki desu. Karena sekarang cuacanya juga lagi kurang baik ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya semuanya. Oke, di video kali ini seperti biasa kita akan sharing-sharing lagi, kita brainstorming lagi satu topik yang pastinya masih seputaran bahasa Jepang. Kira-kira apa? Penasaran? Kita langsung mulai ya. Teman-teman sadar gak sih, makin kesini makin banyak loh orang Indonesia yang tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Entah itu tujuannya sebagai hobi aja, sebagai kesenangan gitu ya. Ada juga yang belajar memang karena untuk karirnya, untuk pekerjaannya, ada juga yang untuk berbisnis dengan orang Jepang. Ya apapun tujuannya, tapi sekarang tuh makin banyak rasanya yang belajar bahasa Jepang. Tapi tahu gak sih, banyak juga nih di antara orang Indonesia yang emang belajar bahasa Jepang itu ngabisin waktu yang lama banget, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya mending sih kalau ujung-ujungnya mereka bisa sampai di level N1 atau setara native yang ada di Jepang gitu ya. Tapi udah ngabisin waktu lama, bertahun-tahun, cuma sampai di level N5 guys. Atau paling banter juga N4 lah biasanya. Terus belum bisa ngobrol lagi sama orang Jepang. Tapi itu fenomena terjadi loh guys di Indonesia. So di video kali ini aku akan bahas seputar belajar bahasa Jepang yang memang kok pada lama gitu ya belajarnya ya. Padahal sebenarnya nggak butuh waktu lama sih guys. Karena kalau misalnya kita pikirin ya, teman-teman nyadar gak sih kalau kita tuh sebagai manusia waktunya tuh terbatas banget ya gak sih? Kita tuh hidup paling sampai umur berapa sih gitu. That's why makanya menurut aku sebenarnya waktu tuh berharga banget dan kita tuh harus bisa mempergunakan waktu kita dengan sebijaksana mungkin. Bahkan menurut aku loh guys, waktu itu lebih berharga daripada uang. Setuju gak sih teman-teman? Kalau setuju boleh bantu komen ya. Yes, karena apa? Karena kalau kita masih punya waktu, kita masih punya masih ada kesempatan untuk kita mencari uang. Tapi kalau kita udah gak punya waktu, wah gimana guys, mau cari uang juga udah kagak bisa ya gitu. Jadi intinya menurut aku kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita dengan seefektif mungkin, semaksimal mungkin, dan jangan sampai motainai alias mubazir gitu ya, iya kan? Nah emang gimana sih kak caranya supaya kita bisa pakai waktu dengan efektif? Caranya ada banyak banget. Salah satunya kalian adalah bisa dengan menghargai badan kalian sendiri dengan cara olahraga rutin kayak gitu ya. Jadi kayak menjaga si kondisi badan kalian itu juga salah satu upaya menghargai waktu. Selain itu bisa juga dengan cara mengupgrade skill yang kalian punya. Jadi kayak misalnya, sekarang aku udah bisa bahasa Jepang, tahun depan aku akan belajar skill yang lain. For example misalnya masak lah, atau mungkin kalian belajar skill yang lain seperti mungkin mengedit atau Photoshop dan lain sebagainya. Mengupgrade diri juga adalah salah satu upaya kalian dalam menghargai waktu dan lain sebagainya. Wow gitu ya, kenapa sih? Karena ya itu tadi, menurut aku waktu tuh sangat limited buat kita sebagai manusia, dan waktu tuh berharga banget kayak gitu. Dan kalau kalian pakai waktu misalnya untuk sesuatu, misalnya kalian suka main game dalam waktu yang lama, ya itu juga sebenarnya kan kalian tidak menghargai waktu. Lain lagi kalau pekerjaan kalian adalah sebagai gamers ya, berarti itu adalah produktif gitu kan. Atau mungkin kalian yang suka healing, kalian liburan, cari experience untuk kesehatan mental kalian juga. Nah itu juga sebenarnya bukan hal yang salah ya. Jadi itu sebenarnya menurut aku juga bukan buang-buang waktu. Tapi bayangin gak, kamu belajar bahasa Jepang ya, levelnya N5 gitu kan, tapi kamu kayak ngabisin 3 tahun gitu guys. Buat apa gitu ya, kayak lama pisan. Itu menurut aku jika motainai alias dalam bahasa Indonesia mubazir banget. Teman-teman tahu nggak, sampai sekarang pun masih ada banyak banget lembaga yang menggunakan sistem belajar yang emang lama alias bertahun-tahun gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman belajar di lembaga itu jadi mirip kayak kita tuh waktu SD kali ya, atau waktu SMP, dimana mereka tuh menggunakan sistem yang konvensional, dimana si guru itu menjadi pusat pembelajaran dan kita sebagai muridnya itu kayak tinggal terima aja gitu loh guys. Padahal menurut aku dalam belajar bahasa Jepang harusnya kita sebagai pembelajarnya bisa lebih aktif. Tapi aku nggak bilang loh ya, aku nggak bilang bahwa sistem konvensional itu salah, aku nggak bilang kayak gitu. Karena bagi beberapa pelajaran itu efektif, bagi beberapa aspek itu efektif. Tapi menurut aku kalau buat bahasa Jepang, wah kayaknya kurang cocok kalau kita pakai sistem yang konvensional. Kenapa sih? Ya karena kalau misalkan kamu pakai sistem konvensional di mana gurunya yang nyuapin kamu, itu berarti ya gurunya yang bakalan terus ngulang dan kamu cuma
cukup kayak nerima doang. Apakah itu efektif? Menurut aku itu kurang efektif guys. Jadi harusnya gimana? Harusnya kita sebagai pembelajar yang lebih aktif. Ya, aku kan suka kasih kamu PR seumur hidup. Ingat gak apa PR-nya? Hayo yang masih ingat boleh komen. Ya, PR-nya teman-teman tambahin kosakata baru. Setiap hari 3-5 kosakata baru. Konsisten. Kalau teman-teman konsisten, kamu bisa ngelakuin apapun yang kamu mau. Ya, karena konsisten adalah kuncinya. Kayak gitu. So, kalau misalkan belajar bahasa Jepang sebenarnya apa sih kuncinya? Ya kalau kalian udah bisa lah dasar-dasarnya, kalian udah tinggal nambah kotoba seperti aku bilang tadi, terus belajar pola kalimat baru, terus latih contoh kalimatnya pakai pola kalimat yang baru, ulang-ulang terus kayak gitu, dan sering senger dan sering-sering deh dengerin orang ngomong bahasa Jepang, mau dari TV NHK gitu ya, dari YouTube channel, atau mungkin dari film Jepang, dari lagu. Itu aja secara konsisten. Jadi di sini yang akan lebih aktif adalah kamu sebagai pembelajar, bukan gurunya guys. Dan menurutku itu jauh lebih efektif. Nah itulah kenapa kalau kita bisa lihat gitu ya teman-teman, mereka mungkin yang di lembaga itu sebenarnya aku nggak bilang mereka kurang jago bahasa Jepangnya, enggak juga. Karena bagi beberapa orang juga cukup efektif gitu ya guys ya. Tapi pada kenyataannya ya kadang bahasa Jepangnya rata-rata masih di situ-situ aja. Bahkan ada yang udah bertahun-tahun pun masih di level N5, N4 yang masih belum terlalu lancar bahkan untuk berbicara. Nah, nggak sedikit loh guys lembaga yang memang masih pakai metode atau cara belajar yang konvensional seperti yang aku jelaskan tadi. Ya, dimana hal tersebut tuh bikin kalian sebagai muridnya, sebagai pesertanya tuh harus menghabiskan waktu, menghabiskan uang, dan menghabiskan energi atau tenaga kalian dengan jumlah yang emang cukup besar effortnya. Setahun, 2 tahun, biaya puluhan juta. Ada yang pernah ngerasain? Ayo ngaku. Yes, that's why aku bilang sebenarnya yang udah sering nontonin channel YouTube ini, Wagomu Japanese Class, yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Kan pasti udah sering dengar Amanda bilang apa coba? Ya, belajar bahasa Jepang itu bisa secara otodidak. Betul banget. Karena memang sesimpel itu guys, bisa secara otodidak. Yes, karena kalau misalkan kalian belajarnya secara konvensional seperti aku jelaskan di atas bisa, tapi ya kurang efektif gitu ya. Karena kalau misalkan tentang apa ya kayak kotoba gitu ya, pola kalimat itu tuh bukan tentang pengulangan guys, tapi bagaimana sih caranya gitu. Bagaimana kalian bisa memahaminya dan langsung masuk ke otak kalian. So, ini bukan tentang kuantitas tapi tentang kualitas. Gimana caranya belajar dengan lebih efektif dan gak buang-buang waktu. Nah, pertanyaan aku sekarang, jadi teman-teman masih mau nih buang-buang waktu? Ya, karena banyak kok di antara kalian semua mungkin ada yang udah pernah coba nih program akselerasi N4 kita yang sama 15 hari ya teman-teman. Dan mereka tuh semua pada nyesal. Jujur mereka tuh pada apa ya, aduh gitu, pada menyesal. Kenapa? Karena mereka nyesal masuk lembaga. Kenapa sih nggak tahu lebih awal ada program akselerasi N4 15 hari ini daripada masuk ke lembaga? Mending masuk ke program N4 dulu. Karena apa? Karena mereka udah ngebuktiin sendiri kalau itu tuh efektif banget sih teman-teman. Belajar N4 tuh di 15 hari ini tuh efektif banget. Jadi menurut aku ini semua bukan tentang kuantitas, bukan tentang pengulangan, tapi bagaimana caranya belajar sesuai cara kerja otak kalian biar lebih efektif, memahami dan langsung menyerap gitu loh ke otak kalian. Sekali lagi guys, waktu itu adalah aset yang berharga banget buat teman-teman semua. Jadi intinya manfaatkanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mubazir waktunya, jangan dibuang-buang untuk hal yang menurut aku kayak aduh padahal bisa loh lebih efektif gitu ya. Seperti bahasa Jepang yang Manda bilang, otodidak pun itu bisa kok teman-teman. Lagian zaman sekarang tuh udah serba praktis gitu ya teman-teman. Buat kalian yang masuk lembaga, kalian harus berhenti kuliah dong. Harus berhenti kerja ya kan, berhenti ngelakuin aktivitas apapun selain di dalam lembaga itu sendiri, bener gak sih? Belum lagi nggak bisa nyari uang kalau kalian udah join di asrama atau di lembaga itu, ya kan? Bener gak sih guys? Nah, kalau misalkan di zaman sekarang udah praktis, ada banyak juga kelas yang kayak kelas online tuh udah banyak gitu ya guys ya. Belum lagi kalian juga bisa cari yang pengajarnya emang dijamin
jam-jam tertentu gitu. Kayak misalnya kalian sambil kerja baru bisa belajar di jam pulang kerja jam 7, setengah 8 gitu guys. Terus kelas online juga banyak seperti yang Manda bilang tadi. Jadi kalian tuh nggak perlu yang namanya berhenti sekolah, berhenti kuliah, berhenti kerja hanya untuk belajar bahasa Jepang. Kalian bisa tetap lakuin pekerjaan kalian, pendidikan kalian sambil upgrade skill baru. Ya karena zaman udah praktis lah teman-teman, banyak kok kelas online yang bagus-bagus. Tapi memang ada juga sih di antara teman-teman semua, banyak bahkan yang memang lebih suka kelas offline, dimana kalian tuh bener-bener ngebela-belain, rela gitu mau bayar berapapun kayak untuk ngekos gitu ya biar dekat sama si sekolahnya, atau kalian yang rela masuk lembaga atau asrama padahal kalian keluarin aset tuh gede, kalian keluarin uang tuh puluhan juta, ratusan juta gitu loh teman-teman. Untuk apa? Untuk ngejar N5 atau N4. Waduh guys, menurut kalian masih relevan gak sih kayak gitu? Karena kalau menurut aku ya teman-teman, seperti aku bilang tadi ya, sebenarnya tuh belajar bahasa Jepang tuh ya nggak harus kayak gitu. Apalagi kalau kalian cuman pengen sampai di level N5 atau N4. Ayo, gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak nih sama aku? Atau mungkin kalian lebih setuju kalau belajarnya lebih baik pakai cara konvensional yang diulang-ulang bertahun-tahun, menghabiskan waktu dan menghabiskan uang? What do you think? Jangan lupa untuk komen ya teman-teman. Aku juga pengen baca pendapat kalian. So itu tadi, semoga teman-teman jadi sedikit ada pencerahan juga, masukan juga buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi bingung. Aku lebih baik belajar bahasa Jepangnya gimana ya? Oh kalau kata Kamanda gini, kalau kata teman-teman yang lain gini, kata ibu guru kayak gini. Nah kalian juga bisa memproses yang mana yang lebih cocok sama teman-teman semua. Oke, jangan lupa juga buat kalian yang baru mampir ke channel ini untuk subscribe terlebih dahulu dan like, dan juga di share ya videonya biar teman-temannya bisa tonton juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya masih bareng Manda. Arigato, mata ne.